Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya satu hari berapa file? Satu. Halamannya ya 40, 50, 60 gitu. Hari ini kita lebih dari satu file. Lebih dari satu file. Oke, ini file pertama. Ini mana ini? Ada yang ingat file ini? Ingat ya? Ini adalah file di pertemuan ke dua. Hari ini kita akan membahas 6 file. Tapi bukan file yang baru, yaitu file yang sama. Pertemuan kedua kita membahas fungsi dan grafik. Mulai dari apa pengertian fungsi, di mana satu nilai X tepat menentukan satu nilai Y. Kalau satu nilai X, dua nilai Y bukan fungsi. Kalau mau fungsi harus dipecah, misalkan bisa. Terus kemudian ada gambar, sudah akar fungsi. Akar fungsi adalah pada waktu membuat fx-nya sama dengan 0, dia memotong sumbu X di sebelah mana aja. Tes garis vertikal untuk melihat apakah dia fungsi atau bukan. Ini bisa jadi, kalau ini jelas bukan fungsi X, bukan fungsi Y, karena dia pakai garis horizontal pun dia juga memotong lebih dari satu tepat. Terus kemudian domain natural, pada waktu itu sekalian dibahas tentang bilangan rasional, bilangan irasional. Domain natural adalah rentang X di mana hasil Y-nya real. Mulai dari kalau akar dia nggak boleh minus, kalau misalkan pembagi dia tidak boleh 0. Domain range, oke. Kemudian ini beberapa contoh domain range. Operator aritmatik fungsi. Semoga kelihatan ya? Ya, semoga kelihatan deh. Fungsi pun juga bisa dioperasikan, tambah, kurang, kali, bagi. Dan domainnya akan merupakan interseksi dari fx dan gx. Plus untuk pembagi tidak boleh gx-nya sama dengan 0. Komposisi, kalau komposisi ini saya yakin SMA juga sudah. Pada waktu kita punya G komposisi fx, maka fx-nya ada di dalam fungsi gx. Yang belakang ditaruh di dalam. Kemudian apa ini? Pergeseran, masih ingat ya? Kalau pergeseran yang seperti ini, yang digeser Y atau X? Y. Kalau ini yang digeser X. Berarti di sini pun juga beda. Pergeseran atas bawah, kemudian ada pencerminan, X diganti min X. Kalau hasilnya sama, maka dia tercermin ke fungsi sumbu Y. Kalau misalkan dimasukkan min 1, apa maksudnya X-nya diganti. Maksudnya yang di sini yang diminuskan adalah X-nya. Yang di sini yang diminuskan adalah Y-nya. Maka dia simetri terhadap sumbu X. Kemudian untuk fungsi periodik akan ada besarnya ini lah. Ini yang dikonstantakan apanya? Y atau X-nya? Y-nya. Maka Y-nya akan naik membesar atau mengecil tergantung C-nya pengaruhnya. Kalau yang di sini yang dikalikan adalah C-nya. Sehingga berpengaruh ke periode. Kalau periodik, periodenya. Tapi kalau yang tidak periodik, dia kalau misalkan di sini C-nya lebih dari 1, yang sebelumnya naik yang ini menjadi lebih cepat naiknya. Terus berikutnya simetri ini tadi sudah, fungsi ganjil genap. Kalau simetri terhadap sumbu Y itu fungsi genap. Kalau simetri terhadap titik awal fungsi ganjil. Bukan simetri terhadap sumbu X ya, bukan ya. Simetri terhadap sumbu Y itu fungsi genap. Kalau simetri terhadap titik awal itu adalah fungsi ganjil. Contohnya ini sudah kelihatan ya. Cos atau sin yang seperti ini. Yang fungsi genap cos. Karena cos plus sama dengan cos min. Tapi kalau sin ya sin bukan yang sin yang
yang sini. Dimasukkan minusnya, sin min sama dengan min sin. Jadi cirinya ganjil genap ini. Kalau genap, cos min sama dengan cos plusnya. Sin min X sama dengan min sin X. Itu fungsi ganjil. Ada keluarga fungsi polinomial dan kawan-kawan eksponensial bulat ini. Fungsi rasional yaitu fungsi yang merupakan pembagian dua buah fungsi, di mana fungsi yang bawah tidak boleh nol. Biasanya menjadi asimptot vertikal biasanya, tapi tak mesti. Asimptot vertikal. Aljabar keluarga fungsi. Ini lengkapnya adalah seperti ini. Ini adalah pengali untuk Y-nya. Kok lari-lari? Bentar, mana tadi? Ini adalah pengali si Y. B-nya yang ini adalah pengali X periode. C-nya ini adalah geser kanan kiri. C per B maksudnya. C per B-nya. Bukan C-nya saja, C per B yang di sini. Ya. File pertama sudah. Mungkin ada yang tanyakan terkait fungsi dan grafik. Aman ya? Semoga aman. Ini kita hari ini hanya review saja. Berikutnya eksponensial, logaritmik, trigonometri, dan hiperbolik. Eksponensial yaitu Y sama dengan B pangkat X. Jadi bukan X pangkat sekian tapi enggak. B pangkat X. X-nya enggak boleh 0. X-nya lebih besar dari 0 dan tidak boleh 1. Itu adalah fungsi eksponensial. Kemudian ada bilangan natural Euler. Seingat saya itu namanya Euler. Yang menemukan ya namanya Euler juga. Itu Euler itu nyebutnya saya tidak Euler kayak gitu. Daripada saya salah sebut ya. E pangkat X diturunkan juga masih E pangkat X. Jadi kalau logaritmik kebalikan, kalau kita punya 10 pangkat 2 sama dengan 100, maka 100 log 10 adalah 2. Tinggal kebalikan gitu aja. Logaritmik untuk yang pangkat X, setiap hasil lognya bertambah 1, X-nya, hasil Y-nya, lognya bertambah 1, X-nya bertambah 10 kali. Bukan bertambah 10 saja, 10 kali. Gitu. Ini contoh pada waktu itu. Oke. Ini perbandingan antara logaritmik dan eksponensial. Ini E pangkat X. Pangkat X logaritmik mana ini? Oh ini, yang sebelah sini. Jadi perbandingan antara yang eksponensial itu adalah seperti ini dan seperti ini. Di sini nanti kalau nggak salah dia ada simetrinya di garis X sama dengan Y sama dengan X. Kalau nggak salah ingat. Berikutnya fungsi hiperbolik. Ini pada waktu itu ya memang tidak sampai detail dan rata-rata ya sudah langsung pakai jadi seperti ini. Fungsi hiperbolik. Ada sin hiperbolik, cos hiperbolik, tangan hiperbolik, kotangan hiperbolik. Kalau yang ini sudah apa, nanti yang lainnya sudah tinggal ngikut. Karena yang tangan, kotangan, sekan, kosekan ini ngambil dari sin dan cos. Jadi kalau misalkan mau ngapalkan, itu cuman yang bagian ini saja. E pangkat X sama dengan E pangkat X plus E pangkat min X per 2 plus yang di sini minus. Yang di sini plus, di sini minus. Bagian minus ini adalah sin hiperbolik, bagian plusnya ini adalah cos hiperbolik. Kalau ingin ingat-ingat, rumusnya aja. Plus, min. X-nya plus, X-nya min. Ada tok ini. Ini aja, yang diingat-ingat ini aja. Ini bagian sin-nya, ini bagian cos-nya. Plus min, plus min, plus min per 2 per 2. Seperti itu. Contoh fungsi-fungsi hiperbolik. Persamaan parametrik. Di aljabar, persamaan parametrik juga muncul ya? Muncul nggak?
Betul, kalau misalkan sudah sempat belum dibahas belum di aljabar? Belum ya. Oke. Kalau misalkan kita punya 3 variabel tapi fungsinya hanya 2, maka kita butuh 1 parametrik untuk menyelesaikan permasalahannya. Inverse fungsi hiperbolik, ya ini ya sudah langsung jadi aja. Kemudian ada juga inverse fungsi trigonometri. Tapi kalau untuk trigonometri, inverse fungsinya itu dibatasi. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak dibatasi, maka pada waktu ditanya satu nilainya berapa aja, akan ada beberapa. Sehingga kalau inverse kan, kalau sebelumnya fungsinya itu garisnya vertikal, pada waktu kita inverse berarti X fungsi Y. Maka tesnya juga harus ganti menjadi horizontal, tes garisnya. Dan harus dibatasi biar tetap menjadi fungsi. Karena kalau misalkan lebih dari, nggak dibatasi, satu garis memotong lebih dari satu titik. Inverse fungsi trigonometri. Ini pada waktu itu contoh, misalkan kita menggunakan beberapa sudut bantuan. Ya, untuk eksponensial, logaritmik, trigonometri, dapat hiperbolik, semoga sedikit bisa di-refresh ya. Oh, fungsi eksponensial yang itu, fungsi logaritmik yang itu, trigonometri seperti itu, hiperbolik seperti itu. Ya. Mungkin ada yang tanyakan? Oke ya, kita lanjut ya. Kalau satu file cepat gini, bisa cepat ya. Tapi kalau yang pertama kali ya nggak bisa cepat gitu. Dilihat aja ya, nggak bakal tahu maksudnya apa. Hari ini kita review, paling tidak untuk mengingat-ingat apa saja yang sudah kita pelajari dalam beberapa pertemuan ini. Berikutnya limit dan kontinuitas. Problem limit pada waktu itu dimulai atau diperkenalkan sebagai kalkulus diferensial atau kalkulus integral. Kalkulus diferensial pada waktu delta X-nya mendekati 0, oh ya sama. Kalkulus integral pun juga delta X-nya mendekati 0, tapi sigmanya akan berubah menjadi integral. Nah ini, delta X-nya mendekati 0, errornya akan semakin kecil. Kalau di sini, delta X antara P dan Q ini mendekati 0, maka yang sebelumnya itu secant line, garis yang memotong menjadi tangen line, yaitu garis yang menyinggung. Sigma dan limit, oke. Limit sendiri, kemarin sudah. Kita membacanya, mana limit bacanya ini? Nah, sebuah fungsi, contohnya gini ya, misalkan fungsi ini pada waktu berapakah nilai X mendekati 1, yaitu berarti fungsinya pada waktu X ini mendekati 1, hasil Y-nya mendekati berapa. Meskipun di X-nya tidak di 1 itu sendiri. Jadi pada waktu mendekati 1, Y-nya mendekati nilai berapa. Bisa jadi di 1 sendiri nggak ada. Yang penting pada waktu mendekati itu nilai X-nya, nilai Y-nya mendekati berapa. Dan catatannya, pendekatannya 2, dari kanan dan dari kiri. Harus mendekati nilai yang sama. Kalau pendekatannya dari kanan dan kiri nilainya berbeda, maka limitnya tidak ada. Limit kanan dan limit kiri sama, baru ada nilai limitnya. Ini ada contoh lain, pada waktu kita mencoba, bisa jadi ada, kalau metode tabel ini aja, bisa jadi tertipu, karena pada waktu itu semakin mendekati 0, dia akan semakin bergerak, min 1 semakin cepat. Sehingga pada waktu mendekati 0, tidak terlihat jelas dia mendekati nilai unik tertentu. Tapi masih berupa rentang. Ini nggak bisa, limitnya nggak ada. Limit satu sisi, limit kanan, limit kiri sudah oke. Plus itu dari kanan, min dari kiri. Limit tak hingga, pada waktu seperti ini min. Misalkan contohnya sini, kalau dari 0 min dia mendekati min tak hingga, 0 plus dia mendekati plus tak hingga. Ini efek dari pergeseran X atau Y? X. Ini pergeseran X juga.
Asimtot vertikal itu pada waktu, ini di sini sudah ada asimtot vertikal, yaitu pada waktu pembaginya itu mendekati 0. Tapi tidak selalu pada waktu pembaginya mendekati 0 itu asimtot vertikal. Bisa jadi hanya berupa titik lubang saja. Oke. Dalam limit plus sama dengan limit dipisah, limit min juga bisa dipisah, kali juga bisa dipisah, bagi juga bisa dipisah, asalkan yang pembaginya di sini tidak sama dengan 0, hasilnya maksudnya. Akar pun juga bisa dikeluarkan nilai akarnya. Beberapa limit dasar, inputnya konstanta ya, konstanta limitnya X ya berarti sama dengan A. Ini kalau langsung dimasukkan bisa ya. Kalau seperti ini, maka super X akan ada 2, yaitu min dan plus yang tadi. Dan mungkin nanti ada beberapa yang mungkin diingat ya, yang pada waktu limit tak hingga. Nanti kita sampai situ. Fungsi dari polinomial dan rasional, limit polinomial berarti tinggal dimasukkan nilai X-nya. Kenapa? Karena polinomial itu kalau misalkan kita lihat, fungsi polinomial saja, itu dia akan selalu kontinu di semua titik, dan bisa diturunkan di semua titik. Jadi nggak akan ada asimtot. Kalau polinomial sendiri. Tapi begitu kita masuk ke rasional, yang atas sendiri kontinu, yang bawah sendiri kontinu. Tapi kalau pada waktu pembagi gini, yang bawah nanti akan bisa jadi ada nolnya. Nolnya bisa jadi asimtot. Maka kalau seperti ini, maka kita bisa menganalisis. Di materi yang turunan kemarin, terapannya salah satunya adalah bagaimana menganalisis grafik untuk bisa menggambarkan grafik itu seperti bagaimana. Kalau sudah bisa digambarkan, nanti bisa dilihat limitnya juga bisa. Tapi kalau mau mengerjakan limit aja ya nggak perlu sampai analisis seperti kemarin ya. Kalau suruh gambar baru dianalisis. Kemarin apa aja itu ya? Ada baginya X0-nya berapa, Y0-nya berapa, turunan satunya berapa, turunan keduanya bukan berapa sih, bagaimana tentangnya, mana yang plus minus, mana yang turunan keduanya ada atas ada bawah, asimtot vertikal, asimtot horizontal, pendekatan limit pada waktu minta hingga, banyak. Nah, kalau misalkan limit polinomial, kalau mau cara cepat, gimana ini? Pangkat tertingginya. Kalau pangkat tertingginya saja berarti berapa ini? 5x pangkat 3 dibagi x, berarti 5x kuadrat. 5x kuadrat kalau misalkan kita masukkan 2 berapa ini? Oh maaf. Itu kan hanya bisa kalau misalkan tak hingga ya. Lupa saya. Maaf. Yang cara cepat itu hanya bisa pada waktu limitnya plus tak hingga dan min tak hingga. Ya. Berarti kalau selain tak hingga nggak bisa pakai cara cepat ya. Ya, jangan. Saya sendiri lupa ini. Oke. Ini pada waktu A, ini berarti yang digeser si X-nya. Dan pada waktu di sini tergantung di sini si A-nya ini dia ganjil atau, nah kalau ganjil maka di sini dan di sini akan beda. Di sini min, di sini plus. Tapi kalau genap di sini plus, di sini pun juga plus. Pada waktu ini, pada waktu kita menggambar di garis real, di sini plus min ini kan kalau misalkan di sini masing-masing hanya satu buah titik saja. Tapi kalau di sini min 2-nya ini ada 2, di sini plus, di sini pun juga akan plus. Kemarin kita cari beberapa cara. Kalau bilangan rasional, limit rasional, kita menghindari yang bawah sama dengan 0. Dari cara. Kalau yang bawah sudah nggak sama, dimasukkan biasa, yang bawah nggak sama dengan 0, ya sudah, dikerjakan biasa saja. Meskipun yang atas 0. Nggak salah. Berarti memang hasilnya 0. Tapi kalau yang bawah 0, nggak boleh. Oke.
Fungsi rasional. Nah ini kalau pada waktu limit fungsi rasional, di sini ada X min A, dia akan ada asimtot di posisi A. Kalau seper X saja, dia asimtotnya di posisi 0. Seperti yang rumus yang awal tadi. Mana ya? Nah ini. Nah ini, kalau seper X saja, dia asimtotnya di posisi X sama dengan 0. Tapi kalau X min A, berarti geser ke A. Pergeseran, fungsi pergeseran. Oke, di limit tak hingga, dia akan tergantung fungsinya ini genap atau ganjil. Untuk plus, genap dan ganjil, nggak masalah. Hasilnya plus tak hingga. Tapi untuk limit mendekati, X mendekati min tak hingga, akan tergantung. Kalau misalkan N-nya ganjil, mana? Masuk min. Kalau N-nya genap, jadi plus. Itu Fx-nya untuk pangkatnya. Tapi tergantung juga ya. Kalau di sini min maksudnya pada di fungsinya ternyata di sini limit min x limit min x pangkat n, maka di sini plus tak hingganya di sini pun juga akan berubah menjadi minnya. Yang plusnya itu x pangkat n-nya. Kalau di sini ada minus, maka di sini pun juga berubah menjadi minus. Dan di sini kalau misalkan di sini minus, maka di sini menjadi plus tak hingga untuk yang ganjil, min tak hingga untuk yang genap. Misalkan contohnya yang mana ya? Pangkat eksponensial, yang di eksponensial. Tidak ada di sini. Ya, misalkan contoh seperti ini aja. Dia sama dengan X kuadrat, min tak hingganya kan genap ya. X kuadrat genap. Nah ini, misalkan di sini X kuadrat kan genap, maka plus tak hingga baik genap maupun ganjil akan plus, min tak hingga karena genap dia plus. Tapi kalau fungsinya di sini min X kuadrat, dia kan grafiknya kan seperti ini ke bawah begitu. Sehingga ke plus tak hingganya pun jadi min tak hingganya pun juga jadi min. Nah ini untuk plus dan min tak hingga bisa diambil dengan cara 4, yaitu diambil pangkat tertingginya. Tadi saya salah. Ingat-ingat shortcutnya aja pada berlakunya untuk yang di plus dan min tak hingga. Ini pun juga bisa langsung di bypass pakai cara 4 juga bisa. Ini pun juga bisa. Kontinuitas di titik tertentu dia kontinuitas dia kontinu di titik tertentu jika syaratnya pertama di titik itu ada y-nya, nilai y-nya ada, kemudian limit di titik itu ada, dan hasil limit dan f-nya sama. Ini contohnya di titik C dia nomor 1 nggak ada, betul ya? FC-nya kan nggak ada. Y di titik C nggak ada, sudah langsung nggak continue di titik itu. Di sini di C ada, tapi limitnya kanan dan kiri beda, sudah. Di sini C-nya ada, limit kanan dan kirinya ada plus hingga, tapi antara FC dan limitnya beda. Di sini pun juga sama, FC ada, limit kanan kirinya ada, limit kanan kiri sama, limitnya ada, nilainya beda. Kalau titiknya ini sama di titik limitnya, maka baru ini banyak aplikasi tentang interval continue sampai dari A sampai B. Jika dari A sampai B itu limit kanannya dan limit, jadi syarat continue dari A sampai B itu kalau misalkan dari A sendiri
dan A plus sama nilainya. Kalau sampai B berarti B min dan di titik B sama. Itu maka tertutup A sampai B continue. Kalau di sini contohnya di B-nya ya, tapi di A-nya enggak. Berarti di A-nya ini nanti jadi enggak ada sama dengannya. Kalau yang B-nya iya itu maksudnya B, maksudnya kalau ditulis seperti ini ya bacanya. Kalau ditulis dia akan seperti ini. Ya, maksudnya seperti ini. Yang sama dengan di sini B, iya. Tapi di titik A nggak ada sama dengannya. Lebih dari A baru iya. Terus kemudian di sini apakah continue atau tidak? Kalau dilihat dari gambar iya, kelihatan ini pakai. Ini kalau misalkan menggunakan beberapa fungsi, kalau F dan G continue di C, maka ditambahkan juga iya, dikurangkan pun juga continue di C, dikalikan pun continue di C, dibagi continue di C asalkan yang pembaginya tidak sama dengan 0. Limit sebuah fungsi polinomial dan rasional tinggal dimasukkan asalkan yang bawah tidak sama dengan 0. Karena polinomial itu continue dimanapun, bisa diturunkan dimanapun, tapi di sini nggak bahas turunan ya. Sebuah fungsi rasional pun juga continue di titik manapun selama pembaginya tidak sama dengan 0. Dan discontinue pada waktu yang pembaginya 0. Contohnya pada waktu itu ada beberapa fungsi dari limit dari fungsi kombinasi ya. F kombinasi G itu ya bisa difungsikan gitu selama di dalamnya di sini dia continue di L. Ya. Ini untuk limit dan kontinuitas, paling tidak mengingatkan kembali apa saja materi limit dan materi kontinuitas. Di materi limit ada cara pengerjaan limitnya, mulai dari yang sederhana dimasukkan saja, yang agak tidak sederhana, di mana perlu memfaktorkan sehingga tidak menjadi 0. Kemudian ada limit tak hingga, plus tak hingga dan min tak hingga yang bisa menggunakan cara cepat. Kalau kontinuitas syaratnya tadi itu. Di titik itu ada fungsinya, maksudnya y-nya ada, limitnya ada, kemudian nilai antara fungsi dan limitnya sama. Untuk limit dan kontinuitas, mungkin ada yang ditanyakan? Oke, berikutnya kita ke derivatif. Derivatifnya adalah turunan. Pada waktu SMA sudah ada cara mengerjakannya, tapi di materi ini kita melihat konsepnya. Nah, mulai konsep dari limit, pendekatan yang fungsinya utamanya adalah ini. Turunan suatu fungsi itu adalah limit. Ini bisa H, bisa delta X, terserah sama aja. Kalau H mendekati 0, maka fx 0 plus H min fx 0 per H. Kalau pakai delta X, maka limit delta X mendekati 0 untuk fx 0 plus delta X min fx 0 per delta X sama aja. Dan dari fungsi yang terlihat seperti ribet ini, kita bisa menentukan kemiringan garis singgung di titik tertentu secara langsung, begitu bisa. Atau kita menentukan turunan dari suatu fungsi secara konsep turunan dari pendekatan ini. Jadi kan yang di halaman ini adalah menurunkan fungsi X pangkat setengah, terus kita dapatkan hasilnya berdasarkan konsep limit. Jadi nanti kalau misalkan ditanya, misalkan ya ada soal, carilah turunan fungsi tertentu berdasarkan konsep limit, jangan langsung lompat dari sini langsung ke sini, jangan ya. Kalau cara biasa memang betul, cara
turunannya X pangkat setengah adalah setengah, X pangkat min setengah. Nah, nanti kalau misalkan disuruh mengerjakan dengan konsep limit, ya berarti menggunakan konsep limit juga mengerjakannya. Speed dan velocity, speed itu ada hanya perubahan jarak per waktu saja, tapi kalau velocity itu ada arahnya juga, bisa positif negatif misalkan macam-macam. Dan average speed, kecepatan rata-rata itu pada waktu delta x-nya mendekati 0. Kecepatan sesaat. Kalau kecepatan rata-rata itu jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Ya. Tapi kalau misalkan dalam waktu tertentu tadi delta t-nya kita buat mendekati 0, itu menjadi kecepatan sesaat. Dan itu adalah masuk konsep limit juga. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, misalkan dari kos-kosan ke kelas waktunya, misalkan jaraknya 200 meter. Waktunya misalkan 2 menit, berarti kan kecepatan rata-ratanya adalah 100 meter per menit misalkan. Itu kecepatan rata-ratanya. Tapi pada waktu kecepatan sesaat, itu pada waktu jalan persisnya di waktu itu dia kecepatannya berapa, itu adalah kecepatan sesaat. Jadi speedometer itu prinsipnya pakai konsep kecepatan saat. Berarti di dalamnya mungkin ada kalkulatornya ya. Kalau misalkan dilihat kan tadi ada kalkulator turunan. Begitu. Ya sebenarnya ya bukan kalkulator, maksudnya terapan fungsi turunan atau konsep limit pada waktu delta t-nya mendekati 0 itu sebenarnya sudah ada di speedometer, itu ada. Slope kemiringan, oke, sudah. Ini kita enggak semuanya fungsinya sama, hanya penerapannya saja yang berbeda-beda. Rate of change ini oke, sudah tinggal terapan. Turunan juga sama, fungsinya pun juga sama, limitnya pun juga sama. Bedanya di sini tidak, yang sebelumnya x0 berubah menjadi fx saja. Nah, ini kecepatan sesaat sama. Kemudian bisa differentiability bisa diturunkan itu jika kita lihat ya. Ini contoh-contoh yang nggak bisa diturunkan, yaitu kalau misalkan ada ujung tajam, entah ke atas entah ke bawah. Ini kan kalau dilihat mungkin limit kanan kirinya sama ya, tapi turunan di titik min dan turunan di titik plusnya beda. Betul ya, mau kita garis singgung di titik yang sebelah kirinya dia seperti ini, garis singgungnya di sebelah kanannya dia seperti ini, maka dia tidak bisa diturunkan. Atau dia vertikal, tidak bisa diturunkan di sini. Jadi kalau tadi ada kontinuitas, di sini ada diferensiabilitas, bisa diturunkan atau ya. Ini contohnya sebelah kanan bisa diturunkan kah? Sebelah kanannya, daerah sini, daerah kanan sini, daerah kiri di titik 0 nggak bisa. Di sini daerah kanannya bisa, daerah kirinya bisa, di titik 0 tidak bisa. Karena discontinue. Sebuah fungsi kalau discontinue di titik tertentu, jelas dia tidak bisa diturunkan di titik itu. Tapi kalau continue belum tentu bisa diturunkan. Contohnya ini kan continue ya, tapi dia tidak bisa diturunkan. Kalau ini discontinue, ya tidak bisa diturunkan. Tapi kalau sebuah fungsi itu bisa diturunkan di rentang tertentu, maka dia continue di rentang itu. Kemudian ada titik ujung, pengantar turunan. Setelah kita sudah tahu pun konsep turunan dari sisi limit, kita ada, ini mungkin sudah itu ya, sudah
pelajari pada waktu SMA, yaitu D fungsi per dx. Berarti ini kita menurunkan fungsi C-nya ini terhadap fungsi X. Oh iya, mana? Turunan fungsi, ini mungkin ada beberapa ya. Turunan fungsi kalau dikalikan konstanta, selama konstantanya ini bukan fungsi X, maka C-nya bisa kita keluarkan. Selama C-nya ini tidak fungsi X. Fungsi yang ditambahkan bisa diturunkan sendiri-sendiri. Fungsi yang dikurangkan bisa diturunkan sendiri-sendiri. Kalau fungsi yang dikalikan, menurunkannya pakai U aksen V plus V aksen U. Itu. Kalau yang dibagi, U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Begitu. Oh ini, kali itu adalah U aksen V plus V aksen U. Kalau bagi U aksen V min V aksen U, yang bawah ya maksudnya ya, per V kuadrat. Ini, oke, ini turunan pangkat, ini turunannya konstanta 0, turunannya tangkatnya konstanta, jadi sudah gabungannya. Plus min sama, kali dijabarkan, bagi dijabarkan. Gitu. Seperti ini berarti ya hasilnya yang atas buat satu aja, turunan satu kan 0. Jadi tinggal yang sebelah sini. Turunannya pangkat, yes. Pangkatnya ditaruh depan, setelah itu pangkatnya dikurangkan. Turunan trigonometri saya yakin sudah hafal. Turunannya sin cos, turunannya cos min sin. Sudah, turunannya tangan dan kawan-kawan akan ikuti. Turunannya tangan kan berarti turunannya sin per cos. Berarti U aksen V plus V aksen U min V kuadrat. Sudah, yang lainnya bisa. Kalau ini mungkin nggak mesti hafal ya. Turunannya sekat, turunannya kotangan. Tapi kan bisa dari yang itu ya. Turunannya kotangan, turunannya sekan ini berarti ngambil dari yang 1 per cos, 1 per sin. Itu bisa. Pokok yang ini ingat. Sinnya. Turunannya sin cos, turunannya cos min sin. Nanti yang lainnya bisa ikut. Kemudian dalil rantai ini mungkin yang sedikit berbeda ya. Kalau misalkan kita punya dy per dx, ini bisa kita kerjakan dengan dy per du kali du per dx. Normalnya ini du-nya dicoret, ya kembali lagi. Nah terus ini dibuat apa? Untuk mengerjakan turunan implisit. Gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai ini, cos x pangkat 3, turunannya berapa? Ya bukan sin x pangkat 3 saja. Tapi yang di dalam sini harus diturunkan juga. Kalau misalkan lupa caranya, ya kita pakai cos u per du, kemudian dikalikan turunannya u per dx. Maka kerjakan seperti ini, jawabannya adalah min 3x kuadrat sin x pangkat 3. Jadi turunannya yang ini ditaruh di depan hasilnya, kemudian cosnya turunannya apa? Min sin x pangkat 3. Ini kalau hanya 2. Kalau pakai 3, ya nanti misalkan cos X min 2 dipangkatkan 3 misalkan. Misalkan lah. Nah. Misalkan kita punya cos X min 2 dipangkatkan 3. Seperti ini. Ya berarti ini akan 3 kali. Jadi cos U di mana U-nya sama dengan X min 2 pangkat 3. Terus kemudian kita buat U-nya ini menjadi U sama dengan V pangkat 3, di mana V-nya sama dengan X min 2. Seperti itu. Kemudian V pangkat 3, ini kita ganti, V-nya ini, setelah itu berarti turunannya adalah ini per DU, kemudian ini per DV, V pangkat 3 per DV, kemudian yang terakhir ini per DX.
urutannya. Ya mirip seperti yang ini tapi sampai 3 kali. Salah. Ya istilah kayak gitulah. Jadi kan yang ini tadi kita pakai cos X pangkat 3 kan tidak kita langsung kerjakan. Tapi kita anggap sebagai U. Sehingga kita ngerjainnya cos U per DU, kemudian dikalikan U-nya tadi dibagi di per DX. Kalau seperti ini, maka ini kita anggap ini sebagai U, ini kita anggap sebagai P. Nanti 3 kali. Cos U per, jadi nanti cos U per DU dikalikan V-nya adalah ini, yang maksudnya ini ya. Berarti V pangkat 3 per DV, ini kan V pangkat 3 ya, U-nya. Kemudian yang terakhir adalah X-2 per DX. Ini kalau di sini jamakan kuadrat gitu ya bisa aja nanti di ya tinggal dilanjutkan. Tapi belum selesai nih. Kalau di sini X kuadrat berarti ini nambah lagi satu lagi. Udah lah, intinya bisa dirunut. Bisa dirunut. Kalau menggunakan dalil rantai chain rule. Lah ini di sini udah ada contohnya. Tapi ini agak lompat ini soalnya. Kuadrat. Ini nyebutkan turunan aja F aksen. Ini dalil rantai tadi. Apa ini? Kalau pakai apa namanya kombinasi. Terus apa ini berikutnya ini? Nah, eksplisit dan implisit. Yang pas SMA sudah ada eksplisit implisit belum? Belum ya. Berarti baru kemarin itu turunan implisit diperkenalkan ya. Oke, jadi seingat saya di slide ini untuk menjelaskan bagaimana menjelaskan turunan implisit. Pada waktu kita punya, misalkan contohnya ini, untuk mengerjakan implisit itu adalah kanan dan kirinya dikalikan D per DX. Betul ya? Untuk mengerjakan implisit, kanan dan kirinya dikalikan D per DX. Karena turunan plus sama dengan turunan, hasil turunannya ditambah hasil turunannya. Maksudnya plus ini bisa kita pecah menjadi D per DX pangkat 3 per DX. Plus DY pangkat 3 per DX min D3XY per DX. Bisa. Nah, kalau DX pangkat 3 per DX, nggak masalah. Berarti turunannya X pangkat 3 terhadap X, berarti 3X kuadrat. Yang jadi masalah adalah kalau misalkan ada komponen Y-nya. Kalau selain turunan implisit, selain ya, maka selain X dianggap sebagai masalah. Tapi kalau di turunan implisit, selain X tetap dianggap sebagai fungsi. Sehingga fungsi, misalkan kita punya 3XY ini, dia adalah menjadi fungsi X dan fungsi Y. Jadi kita kerjakan seperti U kali V. Begitu. Dan pada waktu kita punya Y, kita turunkan terhadap X, ini kita rubah menjadi dalil rantai ini. DY pangkat 3 per DX, itu bukan 0. Tapi DY pangkat 3 per DY dikalikan DY per DX. DY pangkat 3 per DY, hasilnya 3Y kuadrat. Berarti hasil dari DY pangkat 3 per DX adalah 3Y kuadrat per DX. Nanti dari seperti ini nanti akan ketemu perkalian DY per DX-nya. Seperti ini, dan ini bisa kita bawa ke sana sebagai pembaginya. Jadi turunannya adalah seperti ini. Kalau sebelumnya biasanya bukan fungsi implisit ya, fungsi yang eksplisit, hasil turunan DY per DX-nya adalah hanya X saja. Tapi kalau fungsi implisit, hasil turunan DY per DX-nya akan ada Y-nya juga. Baik. Kalau hasil turunan DY per DX-nya tidak ada Y-nya, berarti aslinya bisa dikerjakan dengan eksplisit. Baik. Nah, meskipun kalau misalkan kita lihat di sini dari fungsi ini bukan merupakan fungsi. Tapi ya karena memang fungsi implisit kan kita tidak bisa memisahkan antara Y dan X ya. Kita nggak bisa
memisahkan Y sama dengan sekian, X sama dengan sekian, nggak bisa. Kalau misalkan kita lihat, fungsinya ini turunannya ini apa? Ya sama. Sama seperti yang sebelumnya, merupakan kemiringan garis singgung di titik tertentu. Sebagai contoh di sini misalkan 1, sekian, maka kemiringan garis singgung di sini berapa? Ya tinggal dimasukkan 1, sekian di sini tadi. Ya kita akan dapatkan kemiringan garis singgungnya. Dan turunan suatu fungsi itu adalah kemiringan garis singgung di titik tertentu. Kita masukkan misalkan akar X di sini. Misalkan di sini ada 3, misalkan ya. 3, maka di sini berapa? Ini kita masukkan akar X itu setengah kali X pangkat min setengah. Ya, kita masukkan X-nya 3, maka nanti di sini kemiringan garis singgungnya, ya hasilnya dari setengah kali X pangkat min sepertiga. Ya, di sini pun juga sama. Misalkan kita punya 1, sekian di sini, kemiringan garis singgung di sini berapa? Ya tinggal kita masukkan 1, sekian ya tadi di sini. X-nya 1, Y-nya berapa? Nggak kelihatan persis di situ, Y-nya sekitar 1,5 atau berapa. Ini implisit, contohnya implisit lagi. Oh ini tadi kita ngerjakan. Bedanya di sini, ini ada 3-nya bedanya, tapi 3-nya dikeluarkan ya sama aja nanti 3/3 menjadi 1, hasilnya kita akan sama dengan ini. Oh di sini contohnya adalah pada waktu 3/2, 3/2. Jadi di sini titik ujungnya ini 1,5, 1,5. Kemiringannya berapa? Ya tinggal kita masukkan ke sini. Ini contoh kalau misalkan ada suatu kasus yang di situ kita bisa menerapkan turunan. Tapi biasanya di sini tidak langsung turunannya berapa, tapi kita tahu dy per dt-nya berapa. Di sini pun juga. Di sini dr per dt. Yang di sini d per dt dari sisi x. Jadi kalau misalnya kita lihat itu sebenarnya turunan itu banyak sekali implementasinya. Bukan hanya turunannya x kuadrat sama dengan 2x, tidak. Jadi di materi turunan ini banyak sekali masalah-masalah real yang bisa kita selesaikan dengan pendekatan baik implisit maupun tidak. Oke, untuk derivatif mungkin ada yang tanyakan? Yang perlu diingat adalah konsep konsep derivatif dari pendekatan limit. Kita bisa menurunkan suatu fungsi dengan limit, kita bisa mendapatkan titik kemiringan garis singgung di titik tertentu juga dengan memasukkan ke limit juga bisa. Banyak tadi ya. Terutama yang mungkin perlu misalkan merasa masih kurang, silakan banyak-banyak latihan turunan implisit. Karena sebelumnya mungkin belum. Sama SMA masih belum pernah. Nah, berikutnya kita derivatif dari grafik dan aplikasi. Ini yang minggu lalu. Turunan pertama plus berarti naik, turunan pertama min berarti dia turun, turunan kedua plus berarti dia cekung ke atas, turunan kedua min berarti dia cekung bawah. Turunan pertama 0 berarti kemungkinan dia titik, bukan kemungkinan, turunan pertama 0 berarti dia titik stasioner. Bisa maksimum, bisa minimum. Tapi titik maksimum belum tentu hanya di titik stasioner saja. Bisa jadi di titik kritikal. Nah, ini yang plus minus ini saya yakin inflection point pada waktu turunan keduanya berubah dari plus ke minus atau minus ke plus. Inflection relatif ekstrimum karena relatif itu pada waktu f aksennya sama dengan 0 itu relatif ekstrimum, entah dia minimum entah minimum, tapi masih relatif, belum tentu maksimum, belum tentu absolut. Ini yang kemarin titik kritis dan titik stasioner juga uji derivatif kedua.
Sebuah titik maksimum dan minimum bisa kita dapatkan dari uji derivatif pertama maupun uji derivatif kedua. Kalau sebelumnya dia naik kemudian turun, berarti dia titik maksimum. Kalau sebelumnya turunan pertamanya minus kemudian plus, berarti turun naik, berarti dia titik. Kalau uji derivatif kedua, kalau misalkan turunan pertamanya 0, kemudian turunan keduanya minus berarti gini. Berarti dia maksimum atau minimum? Maksimum, karena ada ke bawah. Kalau ada ke atas, berarti dia minimum. Dikasih geometri, ini yang pangkatnya di sini, oh bukan, akar-akarnya di sini ganjil atau genap. Nah, kemudian dari analisis polinomial kita bisa ada analisis grafik. Untuk menggambar grafik kita menentukan dulu di mana apakah dia simetri X atau simetri Y, di mana dia Y sama dengan 0, di mana dia X sama dengan 0. Relatif ekstrema bisa didapatkan dengan turunan pertama sama dengan 0, atau turunan pertama berubah dari plus ke min atau min ke plus, itu akan mengcover semua relatif ekstrema, baik yang titik stasioner maupun titik kritikal. Karena pada waktu kritikal pun, pada waktu ada perubahan dari plus ke min dan min ke plus, pasti ada titik kritis di situ. Entah dia stasioner atau tidak. Tapi tidak selalu titik kritis itu berubah dari plus ke min. Kalau misalkan ada mendekati tak hingga kan naik, oh iya, pasti berubah. Plus ke, ya pasti berubah. Intervalnya di mana nambah kurangnya kita ambil dari turunan pertama juga. Asimtot pada waktu bawahnya sama dengan 0. Periodicity, kalau misalkan kita pakai fungsi yang periodik, business in cost. Concavity, turunan kedua. Inflection point, pada waktu dia turunan keduanya berubah dari plus ke min atau min ke plus. Kemudian behavior pada waktu X plus tahingga maupun min tahingga. Ini menggunakan limit. Kalau semuanya ini sudah didapatkan, hampir bisa dipastikan gambarnya bisa di sketsa. Pada waktu itu contohnya kita ini nggak pakai turunan, sudah bisa, tapi lebih jelas pada waktu turunannya juga sudah didapatkan. Dan pada waktu itu ada pertanyaan ya Mas ya, bagaimana kita tahu kalau ini bentuknya seperti ini ya? Biar lebih jelas kita pakai proses turunan. Oh dia dari sini naik, turun, naik. Oh di sini dia oh maaf, ini untuk Y-nya. Di sini positif, negatif, positif, negatif, positif. Di sini naik, turun. Tapi di sini untuk turun keduanya dia hadap ke atas, hadap ke bawah, hadap ke atas. Akhirnya bisa disketsa gambarnya. Dan itu pun juga bisa digunakan untuk fungsi-fungsi periodik, fungsi-fungsi rasional lainnya. Ada tambahan, asimtot miring jika pangkatnya yang di atas ini lebih tinggi dari yang di bawah, maka akan ada asimtot miring. Berikut. Dari sini dibawa ke sini, maka asimtot miringnya adalah X-nya. Kemudian ini ada pada waktu seperti ini, dia plus tahingga min tahingga, kita tidak bisa diturunkan di titik. Ini contoh-contoh lain yang menggunakan analisis turunan untuk menggambar, mensketsa grafik. Absolute maksima ini adalah global maksimum dan global minimum. Nah ini akan sama seperti yang kalau min tahingga sampai plus tahingga, dia limitnya plus semua, mah hanya ada minimum saja. Kalau dari min tahingga dan plus tahingga limitnya sama-sama minimum, min tahingga maka hanya ada plus tahingga aja. Ya, ini hanya terapan-terapan logika dari ekstrim absolut atau global maksimum dan global minimum pada interval tertentu.
Kemudian terakhir yang kemarin kita bahas yaitu menganalisis suatu gerak partikel. Yang pertama kita dari grafik saja, kita akan melihat di mana dia naik, turunan pertamanya dia positif, negatif. Setelah itu di sini 0, turunan keduanya di sini positif, di sini negatif, positif lagi 0, seperti itu. Dan pada waktu itu kita bisa mengartikan kalau turunan pertamanya positif berarti dia sedang kecepatannya sedang maaf, bukan kecepatannya. Ya betul, kecepatannya naik, turunannya pertamanya kan positif, berarti kecepatannya naik. Pada waktu di sini turun, maka kecepatannya dia sedang turun. Kecepatan velocity ya, bukan speed, karena arahnya di sini negatif. Gitu. Kalau turunan keduanya positif, berarti dia percepatannya sedang positif. Pada waktu turunan keduanya negatif seperti ini, maka percepatannya selama ini adalah negatif. Di sini percepatannya positif lagi. Di sini bedanya yang di sini ini dari grafik, yang di sini dari fungsi. Ya, tinggal dilihat aja yang turunannya yang pertama tandanya di sebelah mana, positif negatifnya, turunan keduanya yang di sebelah mana positif negatifnya, maka dia akan kelihatan di mana dia kecepatannya positif, di mana dia kecepatannya negatif, di mana di percepatannya positif, di mana dia percepatannya negatif. Itu adalah untuk terapan turunan dalam grafik dan aplikasi dari turunan secara umum. Paling tidak semoga mengingatkan kembali ya apa saja sudah materi-materi yang sudah dipelajari. Oke, sampai slide ini mungkin ada yang tanyakan? Ya. Yang slide terakhir soal apa yang mana? Yang ini ya? Iya. Ya. Oh, slowing down, slowing speed up nih nah. Slowing down, bentar kita lihat ya. Nah, ini fungsinya mana sih aslinya? 6T kuadrat. Oke, ini untuk melihat Y-nya saja ya. Oke ya. Untuk dilihat Y ini berarti dia posisinya dia plus atau min. Oke ya, yang ini untuk melihat ini. Untuk cari ini adalah kita melihat akar-akarnya. Terus kemudian kita tentukan sebelah kanan kirinya mana yang minus, mana yang plus. Oke ya. Ini kan dari sini kita kelihatan akar-akarnya adalah T sama dengan 2 dan 5. Setelah itu dicoba di 0, 0 di sini dia 0 min positif. Berarti positif positif min positif. Oke. Ini 6T ini yang pertama sendiri ya. Ini adalah posisi si S-nya. Oke ya. Enggak kode karikilan. Sama ya? Oh ya sama. Sekarang yang 12T-7 ini turunan pertama atau turunan kedua ini? Turunan kedua. Change in speed itu berarti kecepatan. Kecepatannya naik atau turun itu adalah dari turunan. Kalau yang kedua adalah percepatan. Berarti sebelum 0 dia percepatannya turun. Setelah 0 dia percepatannya naik. Berarti acceleration down, acceleration up. Nah, change in speed, apakah slowing down, speeding up, ini berarti kita ambil dari turunan ke, coba turunan keduanya berapa ini? Alah, yang atas ini toh. Ini berarti sudah turunan kedua ya? Turunan pertama ya? Nah, lihatnya ya. Mestinya direction of motion. Positive direction, negatif. Ini apa nggak salah ya ini ya?
Percepatan. Oh, sebentar. Turunan pertama, ini posisi. Berarti turunan pertama, kecepatan. Kecepatan. Balik-balik gini ya. Ini turunan kedua. Percepatan. Oh, slowing down, speeding up, slowing down. Posisinya. Sebentar. Ini kalau misalkan, aduh sudah ada benernya nih. Cuman saya mau menjelaskannya itu gini. Jadi change in speed ini speed tadi ada speed ada velocity, betul ya? Kalau velocity itu ada turunan pertama, betul ya? Turunan pertama, di mana yang positif, mana yang negatif. Maksudnya kecepatannya naik atau kecepatannya turun. Oke ya. Nah, udah ada bener ini, ada benernya. Ini adalah directional. Oke. Jadi ini adalah percepatannya naik, dia ini percepatannya turun. Nah, terus habis itu pada waktu kita ingin melihat si speed saja, ini kado gambar ya, sebentar ya. Saya itu ingin gambarkan yang ini loh. Yang ini loh. Maksudnya itu pada waktu kita melihat velocity saja, velocity itu berarti dia bisa minus, bisa plus. Tapi kalau speed saja itu seperti ini. Speed saja. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ya. Kalau kita lihat di sini, speed saja, maka dari sini ke sini dia naik, dari sini dia ke sini dia turun, dari sini ke sini dia naik. Nah, yang di sini kalau misalkan velocity, ya kita lihat dari sini dia kecepatannya dia di sini pertama turun dulu, setelah itu naik. Nah, yang itu tadi itu dari yang ini itu dari gambar ininya, yang ininya. Jadi di sini dia sampai sini dia naik, sini sampai sini dia turun, di sini dia naik. Ini yang di sebelah sini dia mengalihkan dengan ini. Dengan turunannya. Sebentar ya, ini turunan keduanya ini mana ini? Di sini nggak ada tulisannya ya. Turunan keduanya ini berapa ini? 0 sampai 2 positif. 0 sampai 2 positif. Coba ya, kita tambah ya. Kita tambah kalau misalkan di sini kita tambah, kita lihat ya. 0 sampai 2 positif. Betul ya? Kita lihat itu, concave up, concave down-nya. Dia concave up pada waktu 0 sampai 2, sekian inilah ya. Betul ya? 2, sekian. Oke. Berarti 0 sampai 2, sekian di sini positif. 2, sekian. Kemudian 2, sekian sampai berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia concave down. Berarti di sini dia negatif sampai 6, sekian. Oh, itu gak lengkap sih ini turun mari gitu. 6, sekian. Belum selesai nih. Setelah itu ya. Oke, bentar. Ini punyanya yang gambar tadi atau bukan ini? Bukan ya? Ya. Berarti kita gambar lagi dong. Oke lah, sekarang kita gini. Di sini kita sudah punya. Oh ya, foto yang ini lagi. Oke. Coba kalau misalkan kita gambar turunan pertamanya. Turunan pertamanya kira-kira kan, misalkan ya, kira-kira. Ini serat, ini tingginya di 2 paling tinggi. Setelah itu dia mendekati ini kecil. Kira-kira dia gambarnya sebentar. Dia di bawah. Plus tapi di bawah, tambah tinggi, setelah itu kurang lagi. Oke, berarti kira-kira seperti inilah. Kira-kira loh ya, kira-kira. Setelah itu di sini dia 0 minus turun ke bawah,
sampai ini 0 di sini 2, kira-kira lah ini 2. Di sini posisi 3, 4. 4, setelah itu sampai di sini, setelah itu 0. Turunannya minus, setelah itu 0. Nih, tapi ini lebih pendek. Ya. Nah, ini. Ini sekitar 2 di sini, ini sekitar 4. Maaf, bukan 4. 1, 2, 3, 4, oh ya, 4. 5, 6, 6. Paling tinggi, paling rendah. Setelah itu 7 dia sekian, kosong. Ini turunan per keduanya, ini plus. Ini kan turunan pertamanya plus. Sampai minus sampai 7. Setelah itu 0. Setelah itu 0. Turunan pertama keduanya sampai 2 dia plus dari 2 koma lah ini ya maksudnya ya. 2 koma dia plus 2 sampai 6. 2 koma sampai 3, 4, 5, 6. Dia minus. Betul ya. Ini turunan ke 2, ini turunan pertama. Setelah itu turunan keduanya di sini dia plus lagi, setelah itu 0. Oke, sekarang kita coba analisis yang ini ya. Ini kan kecepatannya. Berarti kecepatannya bisa positif, bisa negatif. Tapi kecepatan apa? Yang speednya dia hanya ada positifnya saja. Kita coba gambar yang mirip. Ini saya juga pengen nyoba. Gambar mirip di sini, tapi hanya bagian positifnya saja. Seperti ini. Ini 2, 4, 7, 0. Coba kita lihat. Di percepatannya yang speed sesaatnya saja, berarti dia naiknya di mana? 0 sampai 2, 2 sampai 4, 2, sampai 4 ini minus, setelah itu dia naik lagi sampai 6 plus, kemudian di sini 6 sampai 7 ini minus. Sekarang kita lihat apakah hasil perkalian antara ini dan ini itu sama dengan ini. Di sini plus dengan plus, betul ya? Ini plus dan min dan nggak kelihatan. Ini minus ya. Turunan pernah minus ya di sini ya. Ini ngapain nulis 7 di sini? Sampai sini ya. Nah, ini plus. Wah, lain tadi maksudnya 4 sampai 7 minus. Tapi yang ketulis 7-nya. Ya wes. Bisakah ini dihapus? Nah, gini. 4 sampai 6 min kali min plus, kemudian 6 sampai 7 min plus min, setelah itu 0. Ya betul berarti. Berarti kalau ini adalah V-nya, ini adalah S-nya. Kalau kita lihat speed-nya, dari 0 sampai 2 dia nyepat, setelah itu melambat. Nah, melambat meskipun dia akhirnya di sini nyepat lagi, meskipun arahnya berbalik ya. Tapi kalau kita lihat dari kecepatan di speedometer, dia akan naik lagi. Setelah itu dia melambat. Gitu. Ini V MR. Ini S yang sama dengan V. Dan di sini tadi kita bisa lihat ternyata S ini tanda plus minusnya bisa kita dapatkan dari F ini dikalikan F double R, tandanya. Gitu. Jadi yang oke ya, sesuai ya. Ini tadi sesuai ya. Berarti yang di sini tadi analisisnya slowing down, speed up, slowing down, speeding up-nya ini adalah dari ya dari itu. Ini kali ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Plus min plus min plus min plus. Ya gitu berarti bisa. Ya sebelumnya nggak terpikirkan saya juga. Turunan pertama yang di sini ini hanya turunan pertamanya saja ya. Jadi
Dia sedang ke arah positif atau sedang ke arah negatif. Turunan pertama. Maksudnya kecepatan dia sedang ke arah positif atau sedang ke arah negatif. Ya, kayak gitu Mas ya. Ya, ada lagi yang ingin kan? Ya, 60 nomor ini kah? Sebentar. Nah, for the graph in combining figure, match the proportion function. Ini kan berarti fungsi S ya. Oh ini datanya. Ini berarti kan fx-nya. Kemudian yang di bawah ini adalah corresponding velocity. Velocity bukan speed ya. Berarti velocity adalah f aksen x. Ya, ya berarti kita lihat kiraan. Yang ini turunannya gimana? Kemiringan garis singgungnya gimana yang ini? Positif atau negatif? Yang ini. Di sebelah sini dulu, di sebelah sini. Misalkan sebelah sini. Yang sebelah sini positif, positifnya nilainya kira-kira berapa? Mendekat? Berapa ini? Kira-kira sekitar 1 lah ya. Kira-kira daerah sini. Maksudnya kan di sini lebih ini lebih dari 1. Ini kira-kira 1. Betul ya? Maksudnya sekian lah. Kira-kira kan memberikan 1. Di sini 0. Berarti ini turunan pertamanya kira-kira seperti ini. Berarti yang mana? Berarti yang ini. Betul ya? Kalau yang ini turunan pertamanya di sini ini 0, yang di sini 0. Yang di sebelah sini turunan pertamanya negatif. Negatifnya di sini lebih nemen dari yang di sini. Berarti kira-kira gini. Terus kemudian di sini negatif lagi. Betul ya? Negatif lagi. Negatifnya tambah nemen lagi. Berarti kira-kira di sini. Oh, berarti ini yang ini. Nah, gitu. Kalau yang ini kita cari yang gampang dulu. Ini kira-kira 0. Yang di sebelah sini negatif. Betul ya? Kan dia turun dan negatifnya di sini lebih besar daripada di sini. Berarti kira-kira dia sini. Di sini dia naik, di sini sama dengan 1, kira-kira di sini, kira-kira lah. Di sini tambah tinggi. Betul ya? Ini kan kemiringannya di sini tambah tinggi. Berarti oh ya berarti ini yang adalah yang ini. Kurang lebih lah seperti itu. Kurang lebih, kurang lebih. Ya, gimana? Oke aja. Yang ke satu. Oke, kita coba lagi ya. Oke, kalau misalkan mengerjakan ini, berarti kita cari yang turunannya dulu. Turunannya ya. Turunannya yang kira-kira 0, kan yang datar, kan berarti di sini ya. Betul. Oke, di sebelah kirinya, dia positif atau negatif turunannya? Negatif. Di sini, kalau misalkan kita lihat, di sini negatifnya tidak terlalu lemen. Di sini semakin negatif. Begitu. Di sini kan dengan kemiringan garis singgungnya kan kita lihat gini kan. Nah, berarti ini 0 kira-kira seperti ini. Nah, kemudian sebelah kanannya itu negatif atau positif turunannya? Negatif juga. Di sini langsung agak nemen. Sekian. Ini lebih nemen lagi, lebih nemen lagi. Jadi kalau misalkan digambar itu mestinya dia akan seperti ini. Nggak imbang antara yang kanan dan kiri. Ya tapi sebagai gambaran dari 3 gambar ini yang mirip ini ya cuma yang ini toh. Meskipun kalau misalkan kita analisis itu mestinya dia yang sebelah sini ini lebih cepat turunnya. Meskipun ya seperti itu.
Ya, mana? Ya, mungkin ada yang ingin tanyakan lagi? Aman? Ya, Kalau partikel itu, ya. Partikelnya itu mundur. Velocity-nya ya. kalau versi dari titik ke nol ke positif berarti mundur di plus mas. Iya. Dan pada waktu di velocity-nya 0 itu berarti dia apa namanya? eh, sempat apa namanya? Melewati titik. Bukan sih, itu yang S-nya sih. Kalau S-nya 0 berarti dia dari titik awal. Jadi misalkan dari titik awal ini dia ke sana, berarti S-nya kita lihat S-nya ya. S-nya positif, terus kemudian negatif. Pas kembali lagi dia akan kembali ke pas di titik 0 itu berarti dia kembali ke titik awal. Nah, pas velocity itu dia apa namanya? Pertambahannya S-nya itu sedang positif. Pada waktu velocity-nya 0 itu berarti pas dia diem. Pas negatif itu berarti dia sedang belok apa kecepatannya ke kiri, gerak ke kiri, velocity-nya semakin nambah berarti semakin minus berarti dia akan semakin cepat tapi belok semakin cepat tapi belok kiri. Nah, pada waktu 0 berarti dia posisinya berhenti. Jadi pada waktu velocity-nya negatif terus kemudian 0 positif berarti pada 0 itu sudah satu diam. Tapi posisinya belum tentu di titik 0. Berarti dia seret ini posisinya negatif 0. Habis itu kembali bergerak ke kanan dia velocity-nya positif lagi. Semakin cepat bergerak ke kanan dia berarti velocity-nya akan semakin positif, semakin cepat bergerak ke kiri berarti velocity-nya semakin negatif. Gitu. Ya, mungkin ada yang ingin aman? Untuk materi yang ini aman ya? Nah, kita sudah membahas PDF pertemuan 2, 3, 4, 5, dan 6. Sekarang saya akan review lagi materi pertemuan pertama. Ya, karena sudah lumayan, sudah sekian pertemuan, saya ingin mengingatkan kembali untuk kelas yang diampu, kriteria penilaian pertama yang paling banyak adalah ini, konsep. Ini berupa rumusnya, ini merupakan cara hitung. Untuk tipsnya, ya hanya sekedar mengingat saja, dengan materi kelas, kalau nggak masuk, silakan tuliskan lewat rekaman. Catat konsep yang penting karena file PDF tidak menjelaskan konsep secara jelas. Nomor 2, tugas kesempatan mengerjakan secara open code dan kerjasama. Saya harap masih ingat. Tiap mahasiswa silakan coba dulu mengerjakan tugas. Kalau misalkan nggak bisa, diskusi dengan temannya. Meskipun tidak menemukan masalah, juga diskusi. Siapa tahu cara mengerjakannya salah. Belajar nulis yang baik, oke. Saya anggap sudah oke. Nomor 4, konsep yang benar, insya Allah masih ingat. Oke ya, saya hanya mereview aja. Kerjakan secara dengan cara yang dikerjakan sesuai konsep. Jangan pakai cara sendiri. Jangan sampai tertipu pandangan mata. Padahal itu A per B dibagi C, dia kebalik. A dibagi B per C. Atau membuat rumus baru. Sinnya dikeluarkan. Atau integrasi, integrasi kita belum ya, turunan. Jadi misalkan contoh buat apa namanya rumus baru itu kalau sebuah fungsi ditambah kemudian kita turunkan kan bisa dipisah ya. F plus G diturunkan maka turunannya F plus turunannya G. Nah pada waktu itu mengerjakannya itu F kali G diturunkan itu F aksen kali G aksen, itu bukan seperti itu cara menurunkan. Kalau perkalian kan U aksen V plus V aksen U, bukan U aksen kali V aksen. Nah, seperti itu. Jangan sampai membuat soal sendiri. Pahami dan kerjakan sesuai soalnya. Jangan sampai membanyak pertanyaan. Jangan sampai ada yang kosong pada salah satu nomornya.
biasanya kan sama rata. Meskipun tidak sama rata, kalau misalnya ada yang tidak dikerjakan, meskipun mudah itu biasanya akan gandoli. Bahasa Indonesia gandoli itu apa ya? Membebani. Seperti itu. Nomor 9 ini mungkin pada waktu itu saya belum jelaskan ya. Jangan takut bertanya. Bertanya bukan berarti bodoh. Ya, kalau misalkan ada konsep dijelaskan di kelas, yang nggak bertanya itu kemungkinannya 2. Bener-bener paham atau belas. Udah wis. Itu. Bisa jadi nggak tanya, ada yang tanya terus ditertawakan. Yang satunya ada yang nggak tanya. Belum tentu yang nggak tanya itu lebih paham. Karena nggak tanya itu kalau nggak bener-bener paham, ya belas nggak paham. Kalau belas nggak paham, ya dia nggak akan tanya. Kadang meskipun ada pertanyaan yang sepele, nggak apa-apa, silakan ditanyakan. Tapi jangan tanya, Pak, itu tadi ini materinya apa ya? Berarti mau tidur tadi mungkin. Ya jangan seperti itu. Makanya silakan ditanyakan dari konsep yang mungkin belum dipahami. Mungkin pertanyaannya itu remeh. Saya lupa persis ya. Padahal itu ada pertanyaan itu sepertinya remeh. Gitu aja kok ditanyakan. Tapi pada waktu dijelaskan, yang nggak tanya itu belum tentu paham. Bisa jadi jawaban dari pertanyaan itu bisa menambah pemahaman konsep bagi teman-teman yang lainnya. Nomor 10 saya rasa jelas, 11 juga tolong jangan. Nomor 12 review lagi ya. Penyebab curang, penyebabnya menurut saya hanya ada 2. Yang pertama, kurang percaya diri. Kurang percaya diri itu apa? Ya karena mungkin tidak pernah latihan. Ya saya akan merecall. Saya yakin teman-teman di sini dulu pada waktu pertama kali mengerjakan turunan itu ragu, bener atau enggak yang saya kerjakan. Meskipun hanya 3x kuadrat, itu pasti akan tanya, ini bener tak hasilnya 6x gitu. Oh 6 sekian, oh ya betul. Setelah itu ya, pertama kali mengerjakan soal mudah sekelas turunan itu akan pasti ragu. Integral pun juga seperti itu. Jangan sampai pertama kali ragu itu ada di ujian. Tugas itu adalah tempat ragu dan melatih percaya diri. Kalau selama tugas hanya copy paste saja di ujian meskipun soalnya mudah, nanti kan ragu. Kemudian yang kedua, nomor 12 ini adalah kasus curang. Menurut saya adalah targetnya nilai, bukan ilmu. Ya pada waktu SMA, ya saya pun ya meskipun tidak selalu. Ya SMA itu rata-rata kalau misalkan disuruh milih guru yang sering masuk sama sering nggak masuk, milih yang sering nggak masuk. Guru yang telatan sama yang nggak telatan, milih yang telatan. Guru yang sering ngasih tugas sama yang sering nggak ngasih tugas, lebih milih yang nggak ngasih. Tapi kalau misalkan kuliah, jangan dibalik. Targetnya ilmu, antara yang sering nggak masuk sama yang sering masuk, pilihlah yang sering masuk. Misalkan nanti sudah bukan sistem paket. Semester 1, 2 kan masih paket ya. Nanti semester 3, pilihlah yang sering masuk. Antara yang telat sama yang nggak telat, pilih yang nggak telat. Biar apa? Biar konsepnya lebih, waktu menjelaskan konsepnya lebih banyak. Antara yang sering ngasih tugas sama yang nggak ngasih tugas, ini biasanya paling berat ini. Pilihlah yang ngasih tugas, karena pemahaman konsep bisa ditambah atau dilatih dengan mengerjakan tugas. Oke, ini review materi pertama sekaligus untuk persiapan UTS. Ya paling nggak disampaikan lagi biar apa? Nanti UTS mengerjakannya ya lebih banyak ke arah konsep dan langsung lompat-lompat seperti itu. Apalagi lompat-lompat ini aja nanti teman-temannya bingung ngapain mengerjakannya lompat-lompat. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan dari review pertemuan pertama sampai pertemuan minggu lalu. Kalau tidak ada, saya ini kelas G ya? Saya lupa kelas G itu apa. Ini ya. Karena kita sistemnya sebelum UTS dan setelah UTS
beda dosen. Jadi saya yakin dari temuan 1 sampai 6 ada kesalahan atau kekurangan. Saya memohon maaf karena kita setelah UTS kelas G, oh ya dah, kita nggak ketemu di matematika diskrit juga enggak, aljabar pun juga enggak. Jadi saya memohon maaf atas kekurangan atau kesalahan selama mengajar kalkulus 1 ini. Begitu ya. Terus kita jadwal sampai jam 10. Ini jam ya lebih 1 menit. Apakah boleh diakhiri? Boleh? Oke, ya. Latihan UTS-nya sudah. Itu tugas itu. Yang buat soal biasanya Pak Dopir. Dan yang buat slide ini pun juga yang merangkum dari buku Pak Dopir. Jadi Pak Dopir akan memberikan soal pun tidak akan jauh dari tugas-tugas ini. Oke, kita akhiri ya kuliah untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.